jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah sejenak di Taman Mini. Assalamualaikum semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Hasanah beserta rekan saya Fatimah Azhara. Kami dari PMR SMA Negeri 8 Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang pertolongan pertama dengan salah satu materinya yaitu keracunan. Sebelum presentasi kami dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki materi tentang keracunan, kita harus tahu dulu apa saja langkah-langkah dari pertolongan pertama. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada korban atau yang mengalami cedera secara mendadak yang memerlukan penanganan medis dasar. Sedangkan tujuan PP adalah yang pertama, menyelamatkan jiwa korban agar tidak meninggal di tempat. Yang kedua, mencegah cacat misalnya luka yang membekas. Yang ketiga, memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Lalu selanjutnya, kita sebagai penolong untuk menolong korban seharusnya kita harus memakai APD atau alat pelindung diri. Setidaknya kita harus bisa memakai masker penolong dan juga sarung tangan latex. Nah jadi teman-teman, langkah-langkah dari pertolongan pertama adalah yang pertama, pemeriksaan keadaan. Apabila penolong tiba di tempat kejadian, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa keadaan sekitar apakah aman atau tidak bagi dirinya sendiri maupun korban. Jika tidak, maka pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Dan jika ragu-ragu, maka mintalah bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Dan ingat, keselamatan penolong adalah yang utama. Nah, selanjutnya adalah penilaian dini. Kita harus tahu dulu nih ya teman-teman, apakah korban mengalami kasus medis ataukah kasus trauma. Apabila kasus medis, korban tersebut mengalami contohnya seperti patah tulang maupun sesak napas dan juga lain sebagainya. Dan untuk kasus trauma, korban tersebut mengalami pingsan maupun yang lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan respon. Dengan cara ASNT. Awas suara nyeri dan tidak respon. A. Awas, apakah korban dapat menyadari adanya penolong? S. Suara. Apakah korban mendengar suara dari penolong? N. Nyeri, apakah korban dapat merasakan nyeri saat bagian tubuhnya kita teraba atau tekan? T. Tidak respon. Apabila dari tiga tingkatan tersebut tidak ada respon dari korban, maka dapat disimpulkan korban tersebut mengalami pingsan maupun meninggal dunia. Selanjutnya, memastikan jalur nafas terbuka dengan baik. Jika korban tidak respon, maka lakukan teknik angkat dagu tekan dahi. Nah, selanjutnya itu kita harus memeriksanya dengan cara LDR, lihat, dengar, dan juga dan rasakan. Dan ingat ya teman-teman, dalam kondisi pandemi kali ini kita tidak boleh merasakan atau mendengar pernapasan dari korban. Akan tetapi kita hanya bisa melihat pernapasan dari korban. Selanjutnya, menilai denyut nadi. Apabila korban sadar, maka yang diperiksa adalah bagian pergelangan tangan atau radialis. Dan jika korban tidak sadar, maka yang diperiksa adalah bagian leher atau karotis. Nah, selanjutnya adalah hubungilah bantuan untuk menerima pelayanan yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi penglihatan, pendengaran, dan perabaan dengan cara PLNB. P. Apakah ada perubahan bentuk pada bagian tubuh korban? L. Luka. Apakah ada luka yang terlihat jelas pada tubuh korban? N. Nyeri. Apakah korban dapat merasakan nyeri jika bagian tubuhnya kita tekan atau raba? B. Bengkak. Apakah terlihat jelas ada bengkak pada tubuh korban? Selanjutnya, lakukan body check ke seluruh tubuh. Nah, yang keempat adalah pemeriksaan denyut nadi. Untuk memeriksa denyut nadi korban, kita bisa memeriksanya dengan cara yang pertama, balikan atau posisikan korban dengan posisi yang nyaman. Yang kedua, mulailah teraba nadi dengan dua jari tangan, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Mulailah teraba nadi. Untuk nadi normal, kita bisa menghitungnya 15 dikalikan 4 untuk mendapatkan nadi per detik. Dan jika nadi tidak normal, kita bisa menghitungnya 60 detik untuk menghasilkan nadi yang tidak normal. Selanjutnya, lakukanlah pelaporan. Selanjutnya, pemeriksaan pernafasan. Dalam satu kali tarikan adalah satu kali nafas, dan dalam satu kali hembusan adalah satu kali naik turun. Dan hitunglah 15 detik dikalikan 2 untuk menghasilkan frekuensi per menit. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan suhu. Suhu normal berkisar sekitar 35 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan warna kulit korban. Ingat ya teman-teman, warna kulit korban itu juga dapat dinilai loh. Contohnya seperti kemerah-merahan, kebiruan, kehitam-hitaman, dan juga kekuning-kuningan. Selanjutnya, lakukan wawancara kepada saksi yang ada atau keluarga terdekat. Dan biasa disebut dengan kompak. K. Untuk keluhan utama pada korban. O. Obat-obatan. Tanyakan kepada korban maupun saksi mata yang ada, obat apa yang terakhir diminum oleh korban. M. Makanan atau minuman terakhir. Biasanya, ini bisa dijadikan dasar kehilangan kesadaran korban. P. Penyakit. Tanyakan kepada korban maupun keluarga yang ada, penyakit apa yang sedang diderita atau yang pernah diderita oleh korban. A. Alergi. Atau
bisa jadi korban dapat alergi karena zat-zat tertentu? K. Kejadian. Analisislah kejadian-kejadian tersebut dan lakukanlah pemeriksaan berkala dan juga pelaporan. Nah teman-teman, jadi tadi kan kita sudah membahas langkah-langkah dari pertolongan pertama nih. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang keracunan. Apa sih keracunan itu? Keracunan adalah suatu zat apabila dikonsumsi manusia dapat menimbulkan efek samping yang berlebihan dan bahkan menimbulkan kematian. Nah selanjutnya, berikut adalah contoh zat-zat yang berupa racun. Contohnya seperti yang pertama, insektisida. Yang kedua, sianida yang terdapat pada singkong beracun. Yang ketiga, binatang yang beracun. Contohnya seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Nah teman-teman, pastikan orang-orang di sekitar kalian semua, pasti kalian menemukan orang yang sengaja untuk bunuh diri dengan racun. Nah berikut di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor manusia dapat terkena racun. Contohnya seperti yang pertama, sengaja untuk bunuh diri. Yang kedua, tidak sengaja untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang beracun dan juga udara yang beracun. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan obat. Beberapa jalur masuknya racun ke dalam tubuh manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, melalui mulut atau alat pencernaan. Gejalanya yaitu mual, diare, nyeri perut, suara parau, luka bakar di daerah mulut, dan terlihatnya busa di daerah mulut. Sedangkan penanganannya yaitu yang pertama, berilah minuman anti racun umum seperti norit, susu, air kelapa, dan air putih. Yang kedua, usahakan penderita muntah dan jangan muntahkan apabila menelan asam basa kuat dan penderita kejang atau penderita tidak sadar. Nah, selanjutnya adalah racun bisa masuk melalui jalur pernapasan. Contoh gejalanya yaitu yang pertama, sesak nafas. Yang kedua, kulit menjadi kebiruan. Yang ketiga, napas berbau. Yang keempat, suara parau, dan lain-lain. Contoh penanganannya adalah yang pertama, berilah oksigen bila ada. Yang kedua, segeralah rujuk korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menerima pelayanan selanjutnya. Yang ketiga yaitu melalui penyerapan pada kulit. Gejalanya yaitu yang pertama, daerah kontak berwarna kemerah-merahan. Yang kedua, nyeri dan melepuh dan memperluas. Sedangkan cara penanganannya yaitu yang pertama, buka baju korban. Dan yang kedua, apabila racun berupa serbuk, sikat sampai bersih. Yang ketiga, siramlah dengan air selama 20 menit. Yang keempat, jangan siram kulit dengan air apabila terkena soda api. Nah, selanjutnya adalah racun bisa masuk melalui gigitan ular maupun suntikan. Untuk gejalanya yaitu yang pertama, terdapat luka pada daerah yang terkena gigitan atau suntikan. Yang kedua, adanya nyeri pada daerah luka maupun suntikan. Yang ketiga, kemerahan. Dan yang keempat, perubahan pada warna kulit. Untuk penanganannya itu adalah yang pertama, cukup untuk segera dirawat ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah beritahu nih gejala dan juga tandanya masuk jalurnya racun. Nah di sini kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara penanganannya. Nah di sini kita akan mempraktekkan salah satu jalur masuknya racun melalui kulit. Disimak baik-baik ya. Cara penanganannya pertama yaitu kita harus menggunakan APD, setidaknya kita memakai masker maupun sarung tangan latex. Nah, untuk cara yang kedua yaitu singkirkan benda-benda yang menempel pada luka, contohnya seperti cincin maupun pakaian. Bila perlu, sobek atau guntinglah pakaian jika menempel pada luka. Selanjutnya, siramlah luka yang terkena racun dengan air bersih minimal 20 menit. Selanjutnya, sikatlah pada daerah luka yang terkena racun. Dan ingat ya teman-teman, apabila kulit terkena soda api, kita tidak boleh menyikatnya ataupun memberinya air bersih. Nah, jadi seperti itu teman-teman penanganannya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa mengedukasi teman sebaya kita untuk mengetahui tanda dan gejala dari keracunan. Dan mengedukasi mereka untuk mengetahui akan bahayanya keracunan apabila masuk ke dalam tubuh kita. Sebelum presentasi kami ditutup, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. So, let's be the first for helping human with the principle of first aid. Yuk jadi penolong pertama. Terima kasih semuanya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.